Yang keempat, ini sangat penting. Tuhan ingin kita menginvest penguasaan diri. Katakan bersama, penguasaan diri. Nah, ini satu area yang ini adalah area gorila. Dengan kata lain, ini adalah bergulat dengan gorila. Ini adalah area yang kita tidak akan berhenti bergulat sampai pada kita memutuskan nafas yang terakhir. Menguasai diri. Menguasai diri itu adalah mengambil satu keputusan atau mengambil satu sikap di mana kita tidak akan mengizinkan diri kita untuk menajiskan diri kita atau melakukan sesuatu yang merugikan orang yang kita kasihi. Itu adalah penguasaan diri. Kita harus belajar untuk menguasai diri. Saya sangat senang dengan kisah Daniel. Daniel pasal 1 ayat 8, Daniel melakukan satu tindakan yang ekstrim. Waktu dia dikasih makanan dari raja, makanan yang paling enak, anggur yang paling enak, makanan yang paling dimakan oleh raja-raja dan semua orang. Daniel mengatakan bahwa dia menolak untuk memakannya. Mengapa dia menolak untuk memakannya? Karena dia menganggap bahwa makanan ini telah disajikan kepada dewa-dewa sebelum diberikan kepada dia, dan jika dia memakannya, dia akan menajiskan dirinya. Dia akan menghilangkan kesaksian Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan mendukakan hati Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang melihat dia sebagai seorang pemimpin iman bagi orang-orang Israel. Jadi di Daniel pasal 1 ayat 8, Daniel berkata ini, aku berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya Daniel kepada pemimpin istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan dan Allah menghargai itu. Tuhan menghargai kerinduan kita untuk mengontrol diri kita. Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saat kita belajar mengontrol diri kita untuk mengasihi orang yang Tuhan ingin kita kasihi, Tuhan pun mengaruniakan kepada kita kasih sayang yang Dia berikan secara khusus kepada kita. Amin. Tapi katanya gampang. Kata kuncinya adalah tidak usah menajiskan dirimu. Saat engkau frustasi, saat engkau kehilangan kangtau, jangan tajiskan dirimu, jangan najiskan dirimu dengan mabuk-mabukan. Tidak usah. Saya tahu ada orang-orang tua, seorang ayah-ayah yang kehilangan bisnis dan mulai frustasi dan mulai minum-minum. Jangan menajiskan dirimu, tidak perlu. Engkau marah dengan istri, jangan menajiskan istrimu untuk berselingkuh dengan wanita yang menarik itu. Engkau sudah tidak mengalami lagi satu gairah pada saat engkau bersama dengan istri. Jangan menajiskan dirimu. Saya berbicara pada suami dengan istri, dengan nonton film blue dan porno itu. Anda sedang mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat karena keluarga Anda perlu. Jangan menajiskan dirimu dengan berjudi dan memakai uang Anda di luar kehendak Tuhan. Jangan, tidak perlu menajiskan dirimu. Amin. Masalahnya hari ini banyak orang yang tidak ingin mengontrol dan memutuskan mengambil keputusan untuk tidak mengontrol dirinya. Masalah terbesar hari ini bukanlah orang tidak tahu kehendak Tuhan, atau bukanlah karena orang tidak tahu apa yang benar atau apa yang salah, atau apakah orang tidak tahu akan konsekuensi. Masalah terbesar hari ini dalam keluarga adalah pemimpin-pemimpin keluarga, suami-suami, istri-istri mengambil keputusan untuk tidak mengontrol dirinya. Suami-suami tidak dapat mengontrol kemarahannya. Istri-istri tidak dapat mengontrol kecemburuannya. Suami-suami tidak dapat mengontrol ambisinya. Istri-istri tidak dapat mengontrol rasa takutnya. Apa yang terjadi saat kita tidak dapat mengontrol diri kita? Pada saat kita memutuskan untuk tidak mengontrol diri kita, yang pertama yang terjadi, kita akan menjadi apati. Apa itu apati? Apati itu artinya tidak peduli. Mengetahui tapi tidak peduli. Mengetahui tapi tidak peduli. Itu apati namanya. Apati itu baru, kalau penyakit kanker, itu baru stadium 1. Jika pada saat kita apati, kita terus memutuskan untuk tidak mengontrol diri kita, maka kita akan masuk pada stadium 2. Stadium 2 itu adalah agnostik.
Apa itu agnostik? Bukan diagnosa ya, agnostik. Agnostik artinya pada saat Anda sudah tahu kehendak Tuhan, tapi Anda putuskan untuk tidak peduli, dan Anda terus berjalan tanpa mengontrol diri Anda akan menjadi orang yang jatuh lebih dalam lagi. Apa yang kejatuhan Anda? Kejatuhan Anda adalah Anda mulai tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Anda mulai tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Apakah Tuhan ada atau tidak pun sudah tidak berarti bagi Anda. Dan pada saat Anda mencapai titik ini, Anda akan tiba-tiba merasa bahwa hidup Anda sudah tidak punya banyak arti lagi di luar menuruti apa yang Anda inginkan secara daging. Jadi jika Anda sudah ketagihan dengan heroin, jika Anda lagi tidak high on heroin, hidup Anda tidak ada artinya. Jika Anda sudah ketagihan dengan seks, jika Anda lagi tidak sedang orgasm, hidup Anda tidak ada artinya lagi. Jika Anda sudah ketagihan dengan untungnya 100-200% dari saham dengan cepat, pada saat Anda tidak dapat mengalahkan itu, hidup Anda tidak ada artinya lagi. Keberadaan Tuhan sudah tidak ada artinya, dan arti satu-satunya yang tinggal dalam diri Anda adalah kepuasan yang lebih tinggi daripada kepuasan sebelumnya yang Anda rasakan. Itulah yang dilakukan oleh pornografi. Pada saat seorang pria memandang pornografi di layar, apa yang terjadi dengan otak pria itu? Otak pria yang di bagian merasakan keenakan itu syarafnya langsung menyala. Pung, 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 pung. Segala bahan kimia dalam otak mulai keluar. Tapi berbeda melihat dengan benar-benar bersama-sama dengan orang yang kau kasihi. Yang melihat hanya melihat, tidak ada satu tindakan fisik. Dan apa yang terjadi? Karena begitu tinggi kenaikan daripada level kimia itu, untuk mendapatkan level itu yang kemudian Anda harus lihat lagi gambaran kedua, gambaran ketiga, dan tanpa Anda sadari, Anda terlibat dalam pornografi yang begitu dalam. Jika Anda meneruskan lagi pada level itu, Anda akan menjadi seorang ateis. Yaitu seorang yang menolak Tuhan sama sekali. Seorang yang hidup jauh di luar pada jalan Tuhan. Seorang yang berkata, bagi aku, hidupku adalah melawan Tuhan. Semuanya ini, kanker-kanker kehidupan ini, dimulai pada saat kita menolak untuk mengontrol diri kita. Amin. Suami-suami, mari kita mulai dengan aktif menetapkan batas-batas yang baik dalam hidup kita. Satu hal yang kita kurang lakukan bagi hidup kita kurang batasi kedagingan kita. Mari kita mulai belajar menetapkan batas-batas di dalam hidup kita. Wanita-wanita, ibu-ibu, mari mulai tetapkan batas-batas bagi emosi Anda, bagi perasaan Anda, bagi ketakutan Anda, bagi kemarahan Anda. Mari kita mulai batasi perasaan kita. Amin. Dan ini juga termasuk hal-hal tentang keuangan. Jadi ini adalah 4 hal yang Tuhan ingin kita untuk investasikan. Jadi yang pertama adalah apa? Investasikan dengan iman. Yang kedua adalah investasikan dengan kebajikan, melakukan hal-hal yang baik. Yang ketiga adalah menginvestasikan apa? Pengetahuan. Pengetahuan bukan hanya 1 tambah 1, tapi sesuatu yang datang daripada Tuhan. Dan yang keempat adalah menginvestasikan dalam apa? Penguasaan diri. Dan apa yang terjadi pada saat kita melakukan hal itu? Tuhan akan mulai memberkati kita. Amin. Tuhan akan mulai menumbuhkan benih-benih itu. Izinkan saya selesai dengan kisah satu orang yang memutuskan untuk tidak menginvestasikan benih-benih ilahi dalam hidupnya. Dia memutuskan, sama seperti orang ateis, agnostik, dan apati itu, untuk melakukan apa saja yang dia ingin lakukan. Karena dia percaya, apa saja yang dia ingin lakukan itu adalah benar, sepanjang itu enak bagi dia. Dan ini dicatat di dalam sejarah. Di tahun 1900, orang ini namanya adalah Max Jukes. Max Jukes. Ini adalah Max Jukes. Dia tinggal di Amerika, dan sejarah mencatat kehidupannya. Kehidupan orang ini begitu luar biasa karena dia begitu berkomitmen untuk melakukan apa saja yang dia ingin lakukan, dan dengan sengaja menolak apa yang Tuhan ingin dia lakukan dan apa yang dia tahu sebagai kebenaran yang dikenal dalam kebenaran di dalam Tuhan. Apa yang terjadi dengan Max Jukes? Dengan sengaja dia pun menikah dengan seorang wanita yang menolak percaya dengan Tuhan, seorang ateis. Dan dalam pernikahan mereka setuju untuk melakukan apa saja yang secara kedagingan mereka ingin lakukan, mereka lakukan. Max Jukes dari pernikahan dia dengan istrinya,
fotonya ditampilkan terus, melahirkan 1026 keturunan. Jadi keturunan mereka sangat diberkati. Dari 2 orang ini jadi 1026 orang. Tapi seperti saya katakan, pada saat Anda investasi dalam kerajaan surga, bukan bercerita tentang jumlah berapa anak yang Anda punyai, tapi dampak dan kualitas anak itu. Apa yang terjadi dengan 1026 anak-anak ini? Keturunan-keturunan ini. Sejarah mencatat, 300 dari 1026 anak itu lahir secara prematur dan mati karena dilahirkan dalam kondisi pernikahan di luar pernikahan. 300 meninggal prematur. 100 daripada 1026 keturunan ini adalah narapidana. 190 daripada mereka menjual diri dalam perbudakan seks. 100 daripada mereka menjadi alkoholik dan pecandu judi. Dan dari 1200 keturunan, 1026 keturunan dari Max Juk, setiap daripada mereka itu menghabiskan uang negara karena harus diproses secara kriminal. Total pengeluaran yang mereka timpakan kepada negara Amerika 1,1 juta dolar. Uang pajak daripada orang dipakai untuk rehabilitasi mereka. Saya ingin katakan untuk menutup hari ini, apa yang Anda investasikan di dalam keluarga Anda akan menjadi apa yang Anda tuai, bukan hanya bagi Anda, tapi segenap keturunan Anda sampai pada ke depan. Song leader backup singer naik. Satu hal yang saya ingin tantang Anda hari ini adalah mari kita mementingkan apa yang Tuhan ingin kita investasikan di dalam keluarga kita. Amin. Kita mempunyai banyak pilihan investasi, banyak hal yang kita dapat lakukan, tapi mari kita fokuskan memberi energi kita, kekuatan kita, kepemimpinan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, untuk memastikan hal-hal yang Tuhan kehendaki, hal-hal yang Tuhan berkati ini dapat diinvestasikan dengan baik di dalam keluarga kita. Ada amin? Dan saat kita melakukan itu, Tuhan akan berkati kita. Saya ingin tutup dengan ayat 2 Petrus pasal 1 yang ayat 4. Saat kita melakukan semuanya itu, dengan jalan itu, dengan jalan investasi-investasi dalam kebenaran, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu, Anda dengan saya, setiap anggota keluarga yang kita kasihi, dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ada amin di tempat ini? Saudara, mari kita berdiri bersama di dalam Tuhan. Saya berdoa Tuhan mulai memperlihatkan kepada Anda hal-hal yang baik, hal-hal luar biasa, rencana-rencana yang besar Dia ingin lakukan dalam kehidupan Anda. Saya berdoa Anda mulai melihat pasangan hidup Anda bukan lagi dengan kacamata Anda saat ini. Mungkin Anda sedang putus asa dengan pasangan hidup Anda. Mungkin Anda sedang jengkel. Mungkin Anda sudah melihat pasangan hidup Anda itu sudah tidak punya harapan lagi. Sudah tidak punya kemampuan lagi untuk berubah atau bertumbuh atau dipakai oleh Tuhan atau mempunyai manfaat apapun dalam hidupnya. Mungkin Anda lihat pasangan hidup Anda sudah terlalu tua untuk membawa dampak. Saya ingin mengajak Anda untuk berhenti di tempat itu saat ini. Dan izinkan Tuhan untuk membantu Anda lihat rencananya yang besar dalam setiap anggota keluarga Anda. Mari kita nyanyikan satu lagu. Saya ingin doakan Anda saat ini. Selama hidupku jadikan ini doamu menyatakan sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, suami atau istri. Sebab kau terlebih rindu, Yes Lord, untuk pulihkanku. Mulailah dengan izinkan Tuhan memulihkan gambaran yang kau punyai tentang keluargamu. Katakan ini, selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu. Tuhan, Engkau mempunyai rencana kemurahan dalam hidupku. Beri kami kekuatan, beri kami kuasa-Mu, karena Engkau telah memberkati kami untuk mengasihi keluarga kami. Pulihkan kami, bawa kami menjadi kesayangan.
saat ini saya ingin bertanya, jika Anda saat ini Anda dengarkan firman ini dan Anda tahu banyak hal di dalam hidup Anda yang Anda sudah miss. Ada hal-hal yang Anda lupa investasikan. Dan Anda mulai sadar bahwa saya ingin katakan pada Anda, belum terlambat. Ini waktunya untuk mengizinkan Tuhan mengalir dengan indah kembali dalam hidupmu, membuka keran-keran berkat Tuhan, menanamkan bibit-bibit surgawi itu, menanamkan investasi itu, menjadi suami yang mengerti seorang yang Anda kasih istri Anda, menjadi suami yang menghormati istri Anda, menjadi istri yang melayani dan percaya kepada suami, menjadi orang-orang yang tahu melakukan hal yang baik, bukan hanya melakukan hal-hal yang buruk atau hanya bekerja keras mencari uang. Dan Anda berdoa pada Tuhan, jika Anda rindu untuk Tuhan bangkitkan kecintaanku kepada keluargaku, bangkitkan apiku, passionku untuk mengasihi istriku, mengasihi suamiku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mengasihi anak-anakku. Anda berdoa, Tuhan, aku tidak puas dengan di mana saat ini aku berada, karena aku tahu Engkau punya rencana lebih besar bagi keluargaku, Engkau punya rencana lebih besar bagi pernikahanku, dan aku ingin menjadi bagian daripada hal itu. Aku bukan hanya ingin duduk melihatnya, aku menjadi bagian aktif untuk memastikan kerajaan Tuhan datang di dalam keluargaku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Hamba bawa semua tangan yang terangkat. Hamba bawa setiap hati jemaatmu ke tanganmu. Karena kami tahu keluarga adalah sangat penting bagi hatimu, sangat penting bagi matamu. Engkau mati di kayu salib supaya keluarga dapat dipulihkan. Engkau mati di kayu salib supaya ayah kembali dengan anak, anak kembali dengan ayah, suami kembali dengan istri, istri bersama dengan suami. Engkau mati di kayu salib supaya semuanya diperdamaikan dalam berkat yang Engkau berikan. Tuhan, hamba berdoa, Engkau pulihkan setiap pernikahan-pernikahan yang retak di tempat ini. Engkau kuatkan hati setiap suami-suami yang sudah mulai menjadi tawar kepada istrinya, yang sudah menjadi marah dan kecewa kepada keluarganya. Engkau kuatkan setiap istri yang menangis dan berteriak mencari wajahmu, mencari kehendakmu bagi keluarganya. Engkau pulihkan setiap pernikahan yang retak oleh pil atau will atau keadaan. Dalam nama Yesus, curahkan karyamu yang luar biasa pada mereka. Meteraikan setiap anak-anakmu di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau sudah siapkan masa depan yang luar biasa di dalam pernikahan kita. Engkau sudah siapkan benih-benih di mana Engkau akan memberkati kami, bukan dengan negatif tapi dengan positif, dengan kemuliaan, dengan sukacita, dengan rancangan-rancangan yang baik, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kecukupan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan senyum dan gelak tawa, dan menikmati kebaikan-Mu. Itu yang Kau sudah siapkan bagi kami. Dan kami angkat setiap jemaat-Mu tempat ini. Setiap kepahitan di dalam nama Yesus, cabut di dalam nama Yesus. Gantikan dengan kasih yang baru, kasih dari surga yang mengalir daripada Kristus, menyembuhkan engkau saat ini. Ambil keputusan untuk tidak berdosa lagi. Ambil keputusan untuk mengontrol dirimu. Ambil keputusan untuk tidak menajiskan dirimu, karena ada kemuliaan baru yang Tuhan ingin berikan pada hidupmu.